Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bapak akan absen dulu. Rista, Hadir. Sinda, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Melisa. Izin. Ada yang tahu izin kemana? Nggak tahu, Pak. Bukan. Nggak ada, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak. Ya. Adapun materi yang kita pelajari kemarin tentang cuaca. Dan materi yang akan Bapak bahas pagi ini antara lain siswa dapat mendeskripsikan kondisi geografis Indonesia termasuk letak dan luas iklim, mendeskripsikan apa itu iklim, membedakan antara cuaca dan iklim, unsur-unsur pembentuk iklim, faktor yang mempengaruhi pola iklim di Indonesia, dan pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan letak geografis Indonesia terletak di antara bagian benua apa? Asia dan benua Australia, Pak. Ya. Negara Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara bagian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan menurut perhitungan astronomis, negara Indonesia terletak pada titik, yang bisa menyebutkan terletak pada titik apa? Yang mana, Pak? Letak astronomis Indonesia 6 derajat. Tahu yang menurut kata penting 6 derajat bintang barat, Pak. Iya. 6 derajat lintang utara, lalu 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, lalu 141 derajat bujur timur. Ya, benar. Indonesia secara astronomis terletak pada titik garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Namun karena adanya faktor geografis pola iklim Indonesia memiliki karakteristik sendiri. Indonesia berada dalam letak di antara dua samudra, sehingga dengan begitu Indonesia memiliki 3 iklim di antaranya seperti Iklim panas, salah Pak. Iklim musim, iklim panas, dan iklim laut. ya benar. Indonesia memiliki 3 iklim, yakni iklim musim, iklim panas, dan iklim laut. Selain itu, Indonesia berada dalam bentuk kepulauan sehingga dengan demikian menyebabkan terjadinya musim hujan. Selain itu, iklim musim akan terjadi apabila angin musim dan angin muson bertiup dari barat daya dan barat laut. Sedangkan untuk iklim tropis hanya menyebabkan udara yang panas. Hal ini disebabkan karena letak Indonesia berada di dalam garis khatulistiwa. Berada dalam garis khatulistiwa, dan sedangkan terjadinya penyebab iklim laut yakni karena Indonesia dikelilingi oleh samudra dan laut. Ada yang bisa menjelaskan tentang iklim? Pengertian iklim? Iklim dapat didefinisikan sebagai cuaca rata-rata selama periode yang panjang. Ya. Iklim berasal dari bahasa Inggris, yakni klima yang berarti kecenderungan. Biasanya
jenisnya didefinisikan sebagai cuaca rata-rata selama periode yang panjang. Periode rata-rata standar adalah 30 tahun, tetapi periode lain yang digunakan tergantung tujuannya. Iklim juga mencakup statistik lain rata-rata seperti besarnya variasi harian atau tahun ke tahun. Oke, murid-murid. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang cuaca. Apakah kalian masih ingat dengan cuaca? Karena cuaca sering dikatakan sama dengan iklim. Apakah kalian bisa membedakan antara cuaca dan iklim? Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Walaupun cuaca dan iklim berbeda, tapi unsur-unsur yang membentuknya sama. Ya, iklim dan cuaca ternyata memiliki arti yang berbeda ya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada satu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama, sedangkan cuaca keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin dan sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Jadi dapat membedakan secara singkatnya iklim itu relatif lama, sedangkan cuaca itu relatif cepat berubahnya. Walaupun cuaca dan iklim berbeda, tetapi unsur-unsur yang membentuknya sama. Bisa dijelaskan? Bisa disebutkan unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim? Unsur-unsur pembentukan cuaca dan iklim sebagai berikut: 1. Sinar matahari. 2. Suhu udara. 3. Kelembapan udara. 4. Awan. 5. Curah hujan. 6. Angin. Itu adalah unsur-unsur membentuk cuaca dan iklim. Ya, unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim ada 6 ya. Yang pertama ada sinar matahari. Karena matahari merupakan pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi utama di bumi. Energi matahari juga dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Penyiaran matahari ke bumi dipengaruhi oleh kondisi awan dan perbedaan sudut datang sinar matahari. Yang kedua ada suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya suhu udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Yang ketiga ada kelembapan udara. Kelembapan udara terdapat air yang terbentuk karena adanya penguapan. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Yang keempat ada awan. Awan merupakan massa dari butir-butir air yang larut di lapis atmosfer bagian bawah. Awan dapat menunjukkan kondisi cuaca. Yang kelima ada curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya curah hujan digunakan alat yang disebut penangkal hujan atau rain gauge. Yang keempat ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Oke, selanjutnya kita akan menonton video yang akan saya tampilkan dan boleh lihat di grup kelas yang sudah saya share untuk nontonnya. Oke, saya beri waktu 5 menit karena setelah kalian nonton video akan saya tanyakan. Karakteristik iklim di Indonesia. Kondisi iklim di Indonesia. Indonesia berada pada zona iklim tropis karena posisi lintangnya yang terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Namun, karena adanya berbagai faktor geografis, pola iklim di negara Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi pola iklim di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak wilayah Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan rata-rata suhu tahunan senantiasa tinggi, yaitu suhu bulan terdingin masih di atas 18 derajat Celcius. Yang kedua,
letak kepulauan Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan angin tenang, sehingga terbebas dari bencana akibat badai tropis atau siklon. Yang ketiga, bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi laut mengakibatkan rata-rata kelembaban udara tinggi. Dan yang keempat adalah posisi negara Indonesia yang diapit oleh samudra dan benua, mengakibatkan pola iklim Indonesia dipengaruhi oleh sirkulasi angin muson yang berembus dari benua Asia atau Australia. Berdasarkan unsur-unsurnya, yang mempengaruhi iklim di Indonesia adalah ada suhu dan curah hujan. Yang pertama, suhu. Kondisi suhu udara di atas kepulauan Indonesia senantiasa berkisar sepanjang tahun, rata-ratanya adalah di atas 18 derajat Celcius. Suhu udara harian biasanya mencapai puncaknya sekitar pukul 14-15, sedangkan suhu terendahnya biasanya sekitar pukul 5-6. Rata-rata suhu harian dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian. Kemudian curah hujan. Curah hujan di wilayah Indonesia berbeda-beda di berbagai tempat. Secara umum, rata-rata curah hujan di kawasan Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tengah dan timur. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan mempengaruhi pertanian, perikanan, komunikasi, transportasi, dan industri. Pertanian, bagi Indonesia yang sebagian besar penduduknya bergerak dalam sektor agraris, karakter iklim seperti curah hujan, suhu, dan musim sangat mempengaruhi pola kehidupannya. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, faktor-faktor iklim benar-benar dijadikan salah satu pertimbangan dalam penentuan kecocokan jenis tanaman yang akan dibudidayakan di suatu tempat. Misalnya, tanaman padi sangat cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah yang beriklim panas. Perikanan. Para nelayan tradisional seringkali memanfaatkan pola angin dan musim pada aktivitas mencari ikan. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, para nelayan memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk pergi dan pulang menangkap ikan di laut. Selain itu, para nelayan jarang mencari ikan pada periode berembusnya angin barat karena sering terjadi angin ribut dan disertai hujan yang lebat. Kemudian komunikasi. Salah satu lapisan atmosfer bumi adalah ionosfer, yang memiliki kemampuan memantulkan gelombang radio. Sifat fisik lapisan ini dimanfaatkan manusia dalam bidang komunikasi untuk penyiaran radio, sehingga arus informasi dapat dengan mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. Melalui kemajuan iptek dalam bidang atmosfer dan sistem komunikasi, saat ini negara kita telah memiliki satelit komunikasi Palapa. Kemudian transportasi. Dalam bidang transportasi, faktor-faktor cuaca seperti pola angin dan curah hujan sangat mempengaruhi kelancaran jalur transportasi, baik transportasi laut, udara, maupun di darat. Sebagai contoh, jalur pelayaran akan sangat terganggu jika terjadi angin ribut atau badai yang disertai hujan lebat. Demikian pula dalam sistem transportasi udara. Oleh karena itu, setiap hari televisi senantiasa menginformasikan perkiraan cuaca. Kemudian pada bidang industri. Pada industri tradisional, banyak yang masih bergantung pada kondisi cuaca. Industri itu umumnya yang membutuhkan panas matahari, antara lain misalnya industri genteng, batu bara, dan kerupuk. Cuaca juga mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari. Setelah kalian menonton video, saya akan tanyakan tentang seputar video yang telah kalian tonton. Yang pertama, untuk singkat, unsur apa saja yang mempengaruhi iklim di Indonesia? Langsung
unsur yang mempengaruhi iklim. Ada dua ya, ada suhu dan curah hujan. Yang pertama suhu. Kondisi suhu udara di atas Kepulauan Indonesia senantiasa berkisar sepanjang tahun. Rata-ratanya adalah berkisar di atas 8 derajat Celcius suhu udara harian. Biasanya mencapai puncaknya sekitar jam 2 sore sampai jam 3 sore. Sedangkan suhu terendahnya biasanya sekitar pukul jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Rata-rata suhu harian matahari oleh perbedaan ketinggian. Yang kedua ada curah hujan. Di wilayah Indonesia berbeda-beda di berbagai tempat. Secara umum rata-rata curah hujan di kawasan ini dibandingkan dengan bagian tengah dan timur. Ya, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pola iklim di Indonesia, silakan jelaskan dulu. Faktor yang mempengaruhi pola iklim di Indonesia antara lain sebagai berikut. Ada 4, yaitu 1. Letak wilayah Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan rata-rata suhu tahunan senantiasa tinggi atau suhu bulan tertinggi masih di atas 18 derajat Celcius. Yang kedua adalah letak kepulauan Indonesia di sekitar ekuator mengakibatkan sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan angin tenang sehingga terbebas dari bencana akibat badai tropis. Yang ketiga yaitu bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi laut mengakibatkan rata-rata kelembapan udara tinggi. Yang terakhir yaitu posisi negara Indonesia yang diapit oleh samudra dan benua mengakibatkan pola iklim Indonesia dipengaruhi sirkulasi angin muson yang berhembus dari benua Asia atau Australia. Itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi pola iklim Indonesia. Ya, apakah ada pengaruhnya cuaca dan iklim terhadap kehidupan kita sehari-hari? Silahkan jelaskan, sebutkan apa saja yang sangat berpengaruh terhadap cuaca dan iklim. Jelaskan Bapak. Sebutkan saja. Pengaruh cuaca dan iklim di kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui adalah 1. Mempengaruhi tempat tinggal manusia. 2. Mempengaruhi kegiatan bercocok tanam baik pertanian maupun perkebunan. Yang ketiga, mempengaruhi kesehatan manusia. Yang keempat, memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lainnya. Yang kelima, mempengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia. Dan yang terakhir yaitu berpengaruh terhadap kegiatan budaya ternak maupun perikanan. Ya, jadi cuaca dan iklim ini sangat berpengaruh ya bagi kehidupan kita sehari-hari, yang bekerja maupun yang di rumah. Iklim sangat berpengaruh antara lain mempengaruhi tempat tinggal kita, mempengaruhi kegiatan bercocok tanam baik petani maupun perkebunan, mempengaruhi kesehatan kita. Kalau musim kemarau sering terjadi sakit, gangguan tenggorokan, panas dalam dan lainnya. Yang keempat, memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain, mempengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia, mempengaruhi kegiatan di luar ruangan, dan berpengaruh terhadap kegiatan budidaya ternak dan perikanan. Selanjutnya saya akan membagi kalian beberapa kelompok. Saya akan membagikan sesuai absen saja.
Ya, Rista dengan Sinta untuk kelompok 1, Dewi, Melisa, dan Intan kelompok 2. Ya, Pak. Adapun tugasnya akan dikumpul minggu depan ya. Ini, Pak. Tugasnya observasi pengaruh cuaca dan iklim dengan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal kalian. Ya, itu saja tugasnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulunya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.